semuanya, perkenalkan saya Natama Nipataka dengan NIM 2212264 dari SI 06. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Digital Business semester 4 tahun 2024. Jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu validasi dari si server atau kode igniter pada form login admin. Yang kedua, untuk validasi dari server atau kode igniter pada modul kelola kategori. Ketiga, yaitu enkripsi password pada modul login admin dan member. Terus yang keempat itu fitur ganti password untuk admin. Lalu validasi dari sisi server kode igniter pada modul kelola toko. Keenam, fitur edit profil member. Dan yang ketujuh, menambahkan alert ketika sukses menambah data, menghapus data, atau mengedit data. Jadi di sini langsung saja. Untuk yang pertama yaitu validasi dari sisi server atau kode igniter pada form login admin. Di sini sudah ada kode. Karena itu pada validasi form login admin, jadi itu ada di controller admin panel. Nah, di sini ada function untuk login. Bernama login. Nah, untuk aturan validasi form yaitu ketika username atau password dimasukkan, jika dia kosong maka dia akan muncul peringatan kalau data belum diisikan. Nah, jika nanti gagal maka dia akan kembali ke halaman atau merefresh. Nah, namun jika berhasil dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu login ke dalam dashboard admin. Namun kalau sudah memasukkan data tapi data username atau password salah, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan, yaitu username atau password salah. Lalu dia akan kembali ke admin panel halaman login lagi. Sekarang kita coba di implementasi website. Nah, yang pertama kita harus registrasi data dulu agar bisa untuk dicoba. Di sini saya akan menggunakan username percobaan, passwordnya sama, percobaan. Lalu kita akan daftar. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini kita akan mencoba untuk tidak diisi dulu. Nah, kita isi percobaan, namun di password kita tidak isi. Nah, maka dia akan memberikan pesan kesalahan bahwa pada bagian password itu masih kosong. Lalu jika kita masukkan password yang salah, misalkan hanya coba, kita coba, nah akan ada validasi yang keluar peringatan username atau password salah. Lalu kita coba dengan yang benar. Kita akan coba yang sini sudah berhasil, lihat teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua yaitu validasi dari si server kode igniter pada modul kelola kategori. Nah, untuk kelola kategori
Jadi kita ada di sini. Untuk kodenya, jika keluar kategori maka dia berada di controller kategori. Di kontrol kategori juga sama, karena data yang diisikan hanya nama kategori. Jadi di sini hanya ada satu nama kategori. Nah, dia akan menerapkan aturan validasi jika kosong. Jadi ketika datanya kosong, seperti pada login, dia akan memberikan peringatan bahwa nama kategori belum diisi atau masih kosong. Namun jika berhasil, dia akan lanjut untuk menyimpan data yang sudah diisikan. Di sini kita akan mencoba menambah kategori, dan di sini masih kosong. Lalu kita klik simpan saja. Nah, maka dia akan menampilkan bahwa nama kategori itu kosong. Lalu jika sudah, kita akan coba masukkan kategori pakaian. Simpan, maka dia sudah berhasil dan sudah masuk di nomor 9. Lalu kita lanjut ke jika untuk menampilkan pesan errornya di bagian kategori, kita buka pada form tambah untuk kategori, yaitu ada di admin, lalu kategori. Sini ada formulir untuk menambah data. Nah, di sini ada kode untuk memanggil pesan error. Lalu ini form untuk memanggil fungsi save. Jadi ketika simpan ditekan, dia akan mengikuti fungsi save yang ada di kontrol admin panel, controller kategori. Lalu sini, nah ini digunakan untuk menampilkan tulisan yang kecil tadi, yang ini teman-teman. Nah, ini yang merah itu ditampilnya dari sini. Oke. Lalu lanjut ke nomor 3, yaitu enkripsi password pada modul login admin dan member. Yang pertama, kita bahas dulu yang pada modul login admin. Jika itu login admin, berarti dia ada di admin panel. Dan jika itu ada enkripsi, berarti kita harus menambahkan datanya pada registrasi admin. Kita buka yang bagian registrasi yang save. Save adalah untuk menambahkan data pada tabel admin. Ketika di sini pakai yang regis. Sama. Di sini ada save, ini untuk membuat model, lalu ini validasi, kayak memanggil yang buat validasi gitu. Terus ini peraturan validasinya tadi udah. Lalu lanjut ke ini. Nah, hash password itu digunakan untuk mengenkripsi. Jadi ketika misalkan kalian masukin password username admin, lalu passwordnya juga admin, tapi kalau udah dimasukin ke database, dia nanti akan berubah, sudah dienkripsi, tidak berbentuk atau bertuliskan kata admin. Nah, kita coba langsung saja. Karena ini udah login, kita login dulu. Kita mencoba menambahkan data baru dengan nama Nayo Tama
berhasil. Nah, tapi di tabel adminnya, nah nomor 10 ini nilai utama, dia sudah berbentuk enkripsi. Itu ya teman-teman, karena tadi udah memakai hash password. Selanjutnya untuk bagian apa ya tadi? Bagian enkripsi password member. Nah, kalau member itu ada di sini. Jadi kita tuh ada login dan registrasi. Karena ini mengenkripsi, berarti kita ke bagian registrasi. Nah, kita tambahkan dulu namanya Nayo, passwordnya sama ya, sama username Nayo, terus namanya Nayo, alamatnya juga di kota misalkan 1, emailnya nayo@gmail.com, nomor telepon bebas, statusnya antara iya atau tidak, jadi kayak statusnya aktif atau tidak gitu. Kita pakai iya aja, terus send. Sudah berhasil. Lalu kita lihat di bagian tabel member. Nah, Nayo sudah terenkripsi karena di bagian member, yaitu controller member, itu sama seperti di admin panel tadi, menggunakan hash password. Oh, salah teman-teman, bukan di member tapi di main. Nah, main itu buat nambahin yang registrasi tadi. Nah, di sini ada save. Nah, di bagian save di sini sudah ada hash password, yaitu sama buat mengenkripsi password tadi seperti di admin. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu fitur ganti password admin. Nah, kalau ini tuh berarti ada di bagian admin panel. Nah, kita coba login dulu. Kita kan tadi percobaan adminnya, percobaan sama, kita sign in, tidak bisa. Nah, di sini kita tambahkan untuk menuju halaman pengganti password yang sedang login ya teman-teman. Tadi kan yang login kan percobaan, jadi kita ganti si password dari username percobaan. Nah, kita masukkan tadi kan password namanya percobaan, lalu pada password barunya tuh kita bikin coba aja, terus kita ganti. Nah, dia otomatis ke logout ya teman-teman, dia otomatis akan ke logout. Lalu kita masukkan lagi percobaan. Terus kita coba pakai password yang awal percobaan sebelum diganti tadi, dia akan salah karena tadi kita sudah ganti. Jadi coba kita sign in, berhasil karena tadi udah keganti. Nah, untuk kodenya berarti berada di admin panel bagian ganti password. Nah, di sini udah ada, ini sama sih kayak form validasi tadi. Lalu selanjutnya, nah di sini tuh ada kode buat cek ID mana sih yang baru login buat diganti passwordnya gitu. Terus kalau misalkan dia nggak login, berarti dia bakal nampilin pesen usernya tuh nggak ditemukan karena dia nggak ada yang login. Terus lanjut ke memperbarui password. Nah, di sini untuk mengecek passwordnya yang mana yang mau diganti sudah sesuai atau belum. Lalu di sini untuk mengupdate passwordnya. Jadi
yang dimasukin lagi atau yang diedit dan di save lagi itu adalah password yang baru, new password. Lalu dia jika sudah akan menampilkan pesan password berhasil diubah, lalu dia akan langsung logout karena kita sudah langsung mengarahkan ke function logout. Jika gagal ya nanti akan menampilkan gagal. Lalu jika password lamanya salah, dia menampilkan bahwa password lamanya salah dari yang cek ini tadi, dari admin. Di sini sudah ada cek untuk password, lalu sudah ada proses untuk update passwordnya. Lalu selanjutnya ke validasi dari sisi server codeignitor pada modul kelola toko. Untuk modul kelola toko sebenarnya setahu saya udah di validasi dari webnya. Jadi buat lihat kelola tokonya kita harus login dulu. Login ini aja Nayo sama Nayo. Tadi udah register, terus kita masukkan Nayo. Kita login dulu. Nah, itu gitu. Nah, di sini udah ada toko dan di sini ada data toko sepatu, ada kelola toko. Nah, maka dia akan menampilkan data produknya. Nah, di data produk ketika kita mau menambah produk dan di sini kosong, kita kosong gini. Nah, dia tuh udah ada validasi dari webnya, jadi tetap nggak bisa kosong, tetap nggak bisa kosong. Jadi kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu fitur edit profil member. Di fitur edit profil member kita masuknya di admin. Nah, di sini ada member. Jadi di sini sudah ada button untuk edit member. Nah, kita coba buat edit member. Edit coba untuk dia Nayo 2, terus passwordnya sama Nayo 2, konsumennya nama Nayo, alamatnya kita ganti jadi Bantul. Lalu untuk edit kita coba jadi 2, ini Nayo 2. Kita coba buat simpan. Nah, di sini sudah berubah Nayo 2. Selanjutnya pada menambahkan alat ketika proses menambahkan data, menghapus data, atau modifikasi data. Kita gunakan dari kategori saja. Ketika menambah kategori, dia akan ada alatnya. Coba tambah. Simpan. Nah, di sini sudah ada tulisan data berhasil ditambahkan. Lalu untuk edit kita coba edit, coba tambah 2. Simpan. Nah, sudah ada alatnya, data berhasil diubah. Lalu kita mau coba hapus. Ada pesannya, lalu oke. Nah, data berhasil dihapus. Oke, sudah. Sekian dari saya. Karena sudah selesai, jadi saya akan tutup. Sekian dari saya, Nayo Taman Yukataka dengan NIM 2212264.